Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu. Sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu. Melawatlah ke negeri yang jauh, entah ke negeri Amerika atau ke Rusia, ke Tiongkok atau ke Afrika. Meskipun kulit berlain warna dan bahasa yang dipakai pun berlain, namun perasaan kemanusiaan adalah sama. Apabila datang ke negeri orang dengan hati yang terbuka dan budi yang baik, di negeri yang kita datangi akan terasalah kesatuan manusia yang bebas dari ikatan politik atau perbedaan cipta. Datanglah agama untuk mengatur pergaulan hidup manusia itu, menuntun iman, membina keluarga, berkawin, dan sampai kepada berwaris. Di dalam pergaulan manusia yang luas, hendaklah ada hubungan yang baik di dalam hal harta benda. Sesudah Allah Ta'ala menuntun jalan kepada perkawinan dan menjauhi perzinahan, sekarang Allah menuntun kita dari hal harta. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridho di antara kamu. Mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena imannya telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman dijatuhkan larangan. Jangan sampai mereka memakan harta benda yang di dalam ayat disebut harta-harta kamu. Hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada mukmin, yaitu bahwasanya harta benda itu baik yang di tanganmu sendiri maupun yang di tangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu dengan takdir dan kurnia Allah Ta'ala, ada yang diserahkan Allah kepada tangan kamu dan ada yang ada pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu, betapapun kayanya seseorang, sesekali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya selalu ada hak orang lain yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Orang yang miskin pun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada tangan si kaya ada juga haknya di dalamnya. Hendaklah dipelihara baik-baik. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua harta benda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridho di antara kamu. Kalimat perniagaan yang berasal dari kata tiaga atau niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan, adalah amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, impor dan ekspor, upah mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga. Dengan jalan niaga beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya ialah ridho.
Suka sama suka dalam garis yang halal. Kita misalkan seorang mempunyai kepandaian tukang, hartanya ialah kepandaian tukangnya. Seorang lagi memerlukan mendirikan sebuah rumah. Dia sendiri tidak mempunyai kepandaian untuk mendirikan rumah. Dia hanya mempunyai uang buat membeli kepandaian si tukang tadi untuk membangun rumahnya. Kepandaian si tukang adalah harta kamu bagi yang menginginkan rumah, dan uang upah yang akan diterima si tukang adalah harta kamu bagi si tukang. Kalau dia disuruh mengerjakan rumah, padahal upahnya tidak dibayar, itu adalah salah satu perbuatan mengambil harta kamu dengan jalan yang batil, atau dikhianati oleh tukang tadi karena pekerjaan yang tidak sempurna, sehingga tidak sepadan upah yang telah diterimanya dengan buruknya pekerjaannya. Ini pun mengambil harta kamu dengan batil. Bolehlah orang berpikir, karena kalau demikian, di dalam ajaran Islam yang menyebut harta kamu ini tampaknya terdapat apa yang sekarang kita namai sosialisme. Penafsiran bisa diperpanjang, diperluas, namun kenyataannya ialah begitu. Segala pengicuhan, kecurangan, korupsi, berbeda mutu barang yang sebenarnya dengan reklame iklan yang berlebih-lebihan. Tidak tepat menyelesaikan barang yang ditempahnya dengan janji yang telah diperbuat, mengurangi mutu pekerjaan yang diupahkan, mencuri, memeras, dan sebagainya. Semuanya itu adalah termasuk memakan harta benda kamu di antara kamu dengan batil. Batil menggencet upah buruh, slowly atau berlalai-lalai bekerja, sehingga produksi keluar di bawah ukuran. Juga memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat berat sangat berderma, berwakaf, bersedekah, dan berkorban untuk kepentingan umum adalah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Bahkan hidup yang sangat menonjolkan kemewahan sehingga menimbulkan iri hati dan benci kepada si miskin pun termasuk memakan harta kamu di antara kamu dengan batil. Yang kita kagum ialah kemajuan ilmu pengetahuan ekonomi modern di zaman sekarang telah sampai kepada intisari maksud ayat ini. Ekonomi telah diartikan dengan kemakmuran. Ekonomi yang kacau ialah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil, di mana yang kaya sudah sangat kaya berlimpah-limpah, dan yang miskin sampai menanggung lapar, sebab 1 liter beras saja pun harus dicarinya dengan keringat, air mata, dan darah. Lantaran inilah timbul cita-cita keadilan sosial. Kemudian datanglah lanjutan ayat, dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu. Di antara harta dengan diri atau dengan jiwa tidaklah bercerai tanggal. Orang mencari harta buat melanjutkan hidup selain kemakmuran harta benda. Hendaklah pula terdapat kemakmuran atau keamanan jiwa. Sebab itu, di samping menjauhi memakan harta kamu dengan batil, janganlah terjadi pembunuhan. Tegasnya, janganlah berbunuhan karena sesuap nasi. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Segala harta benda yang ada pada hakikatnya ialah harta kamu. Segala nyawa yang ada pun adalah pada hakikatnya nyawa kamu. Diri orang itu pun diri kamu. Ini jelas lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena dia membunuh seseorang atau karena membunuh kerusuhan di bumi, maka seolah-olah dia itu membunuh semua manusianya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang
maka seakan-akan dia itu menghidupi